Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang bangkitnya perusahaan General Motor Company mengalami kebangkrutan. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alija Nelly Sopani dengan NPM 202165-120, dan yang kedua ada Dinda Alsya Syahira Permadi dengan NPM 202165-108, dan yang ketiga ada saya sendiri Ditya Nurupa Ucia dengan NPM 202165-095, dan yang keempat ada Muhammad Firdaus dengan NPM 202165-073, dan yang terakhir ada Muhammad Irfan Syah dengan NPM 202165-083. Tentang perusahaan General Motor dikenal dengan GM. GM adalah sebuah perusahaan otomotif multinasional yang bermarkas di Renaissance Center di Detroit, Amerika Serikat. Amerika Serikat yang mendesain, membuat, memasarkan, dan mendistribusikan kendaraan dan suku cabang kendaraan, serta memberikan layanan jasa pembiayaan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 September 1908 dengan nama General Motor Corporation. Lalu pada tanggal 11 Agustus 2009 diganti dengan nama General Motor Company. Pendiri perusahaan ini ada 3 orang. Yang pertama ada William C. Durance, dan yang kedua ada Charles Sweetwater Mott, dan yang terakhir ada Frederick L. Smith. Cabang perusahaan ini ada 396 fasilitas di 6 benua. Lalu produknya mobil suku cabang mobil kendaraan komersial. Perusahaan ini memproduksi sebesar 9.958.000 kendaraan pada tahun 2015. Pendapatannya sebesar 152,35 miliar US dollar Amerika. Dan tokoh kunci perusahaan ini yaitu Mary Barra sebagai ketua dan CEO, lalu Aman sebagai presiden. Pada tahun 1909, GM mengakui Sisi Reliance Motor Truck Company dan Rapid Motor Vehicle Company guna memproduksi truk. Selanjutnya, Duran memulai membuka Chevrolet Motor Car Company yang diam-diam membeli saham GM dan mulai menguasai perusahaan. Dengan itu perusahaan berganti nama menjadi General Motors Corporation di tahun 1916. Perkembangan GM berjalan cukup baik. Terbukti GM selalu menjadi pemimpin penjualan selama 77 tahun sejak 1931 hingga 2007 di pasaran global. Selain itu, pada tahun 2008 hingga 2010, GM menjadi produsen mobil terbesar kedua di dunia dari segi penjualan. Pada tanggal 18 November 2010, GM mulai melakukan penawaran umum perdana terbesar di dunia. Produk yang diluncurkan oleh GM merupakan produk-produk yang berkualitas dengan memenuhi standar tinggi guna memberikan kendaraan dengan desain yang menarik, keamanan yang terjamin, menggunakan bahan bakar ekonomi, serta fitur-fitur menarik lainnya. Hal ini semua adalah komitmen perusahaan untuk memanjakan konsumennya. Dan komitmen yang terus dijaga antar pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis dan para pemegang saham membuat perusahaan menetapkan 5 prinsip dasar yang menjadi landasan perusahaan, diantaranya mengutamakan kualitas dan keselamatan, menciptakan pelanggan seumur hidup, terus melakukan langkah-langkah inovatif, memberikan nilai investasi jangka panjang, dan membuat perbedaan yang positif. Dengan ini perusahaan telah mempekerjakan sebanyak lebih dari 212.000 orang karyawan yang tersebar di negara-negara di 6 benua di dunia. Hingga saat ini, GM telah hadir di tengah-tengah masyarakat melalui 21.000 dealer di 120 negara.
GM telah berhasil memproduksi mobil dan truk dengan merek Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun, Holden, Isuzu, Jifeng, Opel, Vauxhall, dan Buick. Perusahaan mobil terbesar Amerika sebelumnya juga terbesar di dunia, General Motors, yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-100-nya September lalu, hari ini dinyatakan bangkrut. Menurut informasi, pengumuman tentang kebangkrutan GM ini dilakukan Senin 1 Juni. Perkembangan pada beberapa hari terakhir telah mempercepat proses GM dibangkrutkan, antara lain persetujuan pemerintahan Jerman dengan keputusan GM menjual penjualan Opel ke Magna Internasional. Dalam hal ini, pemerintahan Jerman juga akan membantu memberikan suntikan dana kepada Opel. Bangkrutnya GM merupakan ketiga terbesar dalam sejarah kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat. Demikian terbesar untuk perusahaan mobil dengan proses yang paling rumit. GM telah kehilangan pangsa pasar sejak awal 1980-an ketika menguasai 45% pasar Amerika Serikat. Perusahaan ini hancur karena terlalu mengandalkan produk pada truk dan tenggelam lebih dalam ketika kredit diperketat pada 2008. Kini GM bisa dikatakan sebagai BUMN-nya Amerika Serikat. Pasalnya, dana yang dimiliki pemerintahan untuk menangani perusahaan tersebut mencapai 72,5% dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam wawancara televisinya Sabtu kemarin mengatakan administrasinya terpaksa membangkrutkan GM karena tidak punya pilihan lain, tetapi mereka harus membuat keputusan. Selanjutnya, analisis kebangkrutan dari General Motors Corporation. Yaitu tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan daya beli konsumen. Terbukti dengan menurunnya nilai penjualan produk otomotif GMC di bulan November 2008 sebesar 41% dibanding bulan yang sama tahun 2007. Pada kondisi ini, GMC berencana menutup sementara sebagian pabriknya dimulai pada bulan Juli 2009 dan merumahkan sedikitnya 30.000 orang karyawan. Kondisi krisis keuangan global membawa dampak negatif bagi industri otomotif besar lainnya. Posisi industri nomor 1 dunia kini diambil alih oleh Toyota Motor Corporation. Di saat perusahaan lain mengalami penurunan penjualan dan krisis keuangan yang sama, justru perusahaan-perusahaan otomotif seperti Toyota dan Honda tidak mengalami kemerosotan keuangan separah yang dialami oleh General Motors. Dapat disimpulkan, penyebab dari kebangkrutan PT General Motor Corporation ini yang menjadi salah satu raksasa otomotif dunia adalah karena PT General Motor Corporation ini kalah bersaing dengan produk Jepang seperti Toyota dan Honda. Pabrikan Jepang tersebut membuat desain yang bagus, bahan bakar yang hemat, dan harga jual relatif rendah. Tentu hal ini membuat penjualan PT General Motors turun drastis. Sebenarnya dengan harga mahal pun PT General Motors dapat menjual mobil tetapi yang tidak dilakukan PT General Motors adalah membuat inovasi baru pada produknya. Mereka tetap mengandalkan produk lama untuk meningkatkan penjualannya, berbeda dengan pabrikan Jepang. Mereka terus berinovasi seperti mengeluarkan mobil hybrid dan lain-lainnya. Lalu saat PT General Motor Corporation ingin bangkit kembali, terdapat masalah-masalah yang ditemukan. Yaitu yang pertama, ancaman perubahan harga minyak. Kedua, perilaku konsumen yang berubah. Tiga, inovasi teknologi yang dilakukan PT General Motor Corporation gagal. Yang keempat, selera konsumen berubah. Yang kelima, pemimpin yang arogan. Bangkitnya perusahaan setelah masalah yang sudah diperbaiki. Setelah adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh PT General Motor, hampir 16 bulan mengalami kebangkrutan.
General Motors tepat pada tanggal 19 November 2010, harga saham General Motors naik pada hari kedua perdagangannya di lantai bursa Wall Street di New York, AS. Saham produsen mobil kebanggaannya AS itu naik 7 sen atau 0,2% dan ditutupi pada harga 34,26. Padahal 16 bulan yang lalu perusahaan raksasa Icahn AS itu terjatuh dalam jurang kebangkrutan, kolaps dan bahkan mendapat uguran bantuan pemerintahan dengan injeksi dana 50 miliar dolar AS. General Motors berhasil membukukan laba sebesar 4,2 miliar dolar AS. Pada 9 bulan pertama tahun 2010, perusahaan itu juga telah berhasil kembali dengan perusahaan sukses ke lantai bursa New York, setidaknya dalam beberapa hal. Pemerintah AS dan pemilik saham General Motors lainnya menjual 478 unit saham biasa pada IPO tersebut dan berhasil meluap dana setidaknya sebesar 15,8 miliar dolar AS. Obama menghargai intervensi pemerintah sebesar 50 miliar dolar AS tahun lalu. Presiden AS itu juga menyatakan bahwa dengan talangan tersebut telah menyelamatkan ribuan pekerja ketika perekonomian